Pemirsa TV, Carang TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali kami menyapa Anda sekalian lewat program talk show Carang TV. Dan kali ini disiarkan langsung dari ruang Lucy Para Lounge, Swiss Bell Hotel, Kota Ambon. Kita akan membahas masih seputar penanganan COVID-19, tetapi lebih pada bagaimana memulihkan roda perekonomian di Kota Ambon ini. Untuk itu sudah hadir bersama saya di sini yang kami banggakan, Wali Kota Ambon, Bapak Rizal Lonopesi. Selamat sore, Pak. Sore, Pak Bion. Ya. Kemudian di sebelah kiri saya pas ini ada Bapak Andreas. Beliau adalah manajer Swiss Bell Hotel. Dan narasumber ketiga kita adalah Ibu Jun Manuhutu Taihutu selaku pemilik dari Cafe Sibu-Sibu, sebuah kafe yang sangat terkenal di Kota Ambon. Sore, Pak Jawa. Bagaimana, selamat sore Ibu, bagaimana dampak COVID-19 ini di tengah-tengah usaha mereka? Kita akan nanti dengarkan testimoni. Tapi yang pertama kita mau ke Pak Wali Kota dulu. Ya. Pak Wali Kota, setelah gugus tugas percepatan penanggulangan atau penanganan COVID-19 beralih menjadi Satgas COVID-19, dibarengi dengan pembentukan Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional, dan tentu saja di Kota Ambon jadi pemulihan ekonomi daerah. Yang jadi pertanyaan buat publik, dan mungkin publik sangat ingin tahu, kebijakan-kebijakan strategis yang sudah diambil oleh pemerintah Kota Ambon untuk membantu atau mendorong memulihkan perekonomian di kota ini, Pak. Silakan, Pak. Ya. Terima kasih, Benjan. Yang pertama memang pandemi COVID ini kan sama sekali tidak ada presiden, ya, sehingga kita nggak bisa belajar ya dari pengalaman masa lalu. Kalau toh juga pandemik yang ada itu kira-kira 100 tahun yang lalu, ya, dan kita semua belum ada, ya, dan itu sama sekali tidak bisa untuk kita memakai dia sebagai referensi begitu. Oleh karena itu memang kehadiran pandemi COVID ini lalu mendorong kita, ya, memberikan stimulans kepada kita untuk meng-create ya hal-hal yang betul-betul bisa membantu seluruh pihak yang terkena dampak ini, ya, karena yang mengalami dampak dari COVID ini seluruh sektor, baik pemerintah, baik masyarakat, baik swasta, ataupun juga pihak-pihak lain, ya, tidak terkecuali. Termasuk itu di dalamnya adalah pengusaha-pengusaha, ya. Nah, oleh karena itu, pemerintah-pemerintah daerah itu selalu berpedoman dan mengambil kebijakan secara hierarkis. Jadi apa kebijakan nasional yang ditetapkan, nah itu yang kita secara mutatis mutandis, kita juga mencoba untuk menerapkan dia di daerah itu. Selain memang juga kondisi-kondisi real yang ada di daerah, ya. Dari perubahan dari gugus tugas ke Satgas, ya, itu kan sebetulnya perubahan nomenklatur saja tuh. Tapi fungsi dan peranannya hampir sama, tidak berbeda. Nah, dampak daripada COVID itu, pandemi COVID itu, dia bukan saja berdampak kepada sektor kesehatan, ya, tapi sektor-sektor lain juga itu mengalami dampak yang serius, ya. Antara lain misalnya sektor ekonomi, ya. Selain sektor ekonomi, juga dia bisa mengancam terhadap sektor-sektor sosial, sektor-sektor pendidikan, bahkan semangat kebangsaan itu juga mengalami distorsi yang luar biasa, ya. Nah, sekarang yang sementara kita alami di akhir-akhir ini, sebetulnya ini kan bagian dari dampak daripada COVID yang kita alami secara bersama. Dia memberikan dampak secara langsung kepada ekonomis, lalu dari aspek ekonomi dia menimbulkan begitu banyak PHK dan sebagainya, orang kehilangan pekerjaan, kemudian orang juga tertutup peluang untuk orang bisa berusaha, kemudian dia menimbulkan lagi kemiskinan baru, dan dampak itu yang kemudian orang mengungkapkan itu dalam ketidakpuasan sosial, ya. Nah, sehingga
bagaimana kita lihat dampak daripada COVID ini yang sangat luar biasa, ya. Nah, dalam kaitan itu lalu pemerintah, terutama pemerintah kota, mencoba untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang betul-betul, ya, pertama tidak boleh memberatkan, ya, masyarakat, ya, antara lain dengan kebijakan-kebijakan sosial, ya, kebijakan sosial, baik itu pada level kota dengan bantuan-bantuan sosial, kemudian pada level desa dengan kebijakan bantuan-bantuan langsung tunai atau bantuan tunai langsung, ya, itu yang dalam bentuk uang dan sebagainya. Tapi juga kepada pengusaha-pengusaha kita juga mengambil kebijakan relaksasi, ya, relaksasi kebijakan yang betul-betul tidak memberatkan kepada pengusaha. Karena kalau kita terlalu straight untuk mengambil kebijakan itu, dia akan bisa berdampak kepada pengusaha itu sendiri, dan dia berisiko dengan pemutusan hubungan kerja misalnya. Kita ambil kebijakan relaksasi saja, itu terjadi di mana-mana, itu begitu banyak orang yang putus, ya, hubungan kerja. Apalagi kalau kita straight, ya. Nah, kebijakan-kebijakan itu antara lain dengan pajak-pajak yang kita tunda, ya, untuk pembayarannya, bahkan ada pengurangan-pengurangan, ya, yang kita laksanakan sesuai dengan permintaan daripada para pengusaha. Kalau misalnya mereka menyurat kepada kita, itu langsung menjadi pertimbangan untuk itu dipending. Ataupun juga kalau ada yang berkeinginan untuk dikurangi, nah kita bisa mengambil kebijakan sampai dengan katakanlah 50% lah, ya, untuk itu, sehingga roda usaha ini pun juga dia tidak berdampak. Nah, pada sisi lain, pada sektor UMKM misalnya begitu, sejalan dengan kebijakan nasional dari pemerintah, lalu kita, ya, bekerjasama dengan BRI dan beberapa bank yang ada juga memberikan supporting dalam bantuan kepada ini UMKM ini, ya. Saya punya data terakhir sampai dengan hari ini itu kurang lebih kita sudah tembus 20.000, ya, 20.000 UMKM yang kita bantu, ya, masing-masing mendapat 2.800.000 begitu, ya, pada itu. Nah, ini sudah semua direalisir oleh BRI, ya, oleh BRI. Memang tentunya itu nggak seberapa, tetapi itu paling tidak bisa mengurangi lagi, memberikan stimulans kepada mereka untuk bisa, ya, ada tambah darah lagi sedikit untuk mereka bisa beraktivitas, ya. Ya, bagus sekali Pak. Itu dari pemerintah, artinya sudah dilakukan hal-hal yang strategis untuk mendorong para pengusaha kita agar tetap usahanya bisa berjalan. Ya, baik dalam tadi stimulan untuk relaksasi untuk pengurangan pajak atau bahkan penundaan pembayaran pajak. Lalu mungkin juga ada investasi Pak, ya, UMKM yang 2,8 walaupun kecil tapi memberi nafas lah. Nah, untuk menyambung obrolan kita ini, beta mau ke Bapak Andreas selaku pengusaha hotel. Kira-kira strategi yang dilakukan pemerintah itu sudah ada dampaknya belum untuk perhotelan Indonesia? Saya tidak meminta Bapak bicara untuk Swissbell saja, tetapi saya percaya Bapak juga anggota dari PHRI. Betul. Nah, karena itu mungkin Bapak bisa memberikan share informasi mengenai keberadaan hotel-hotel kita di Kota Ambon khususnya. Baik. Silakan Pak Andreas. Baik, terima kasih Pak Jan. Pak Wali Kota, selamat sore. Jadi memang kalau hotel di Ambon, saya melihat bahwa sebagian besar hotel di Ambon ini ikut berpartisipasi dalam program pemerintah kota untuk supaya memberikan sumbangsih terhadap percepatan pemulihan dengan cara, ya, beberapa hotel menyediakan tempatnya secara 100% sebagai tempat karantina. Ya, jadi sebagian besar hotel di Ambon itu sudah melakukan itu. Dan saya rasa itu adalah sumbangsih kami dari pihak hotel untuk bisa supaya ini cepat berlalu begitu. Dengan harga yang rendah atau bagaimana? Mereka sudah ada contracting rate-nya sendiri. Mereka sudah ada contracting rate-nya sendiri dengan pihak kota maupun dengan perusahaan yang mereka bantu untuk itu. Jadi saya rasa dari pihak hotel secara umum di Kota Ambon ini sudah membantu pemerintah dalam hal
penanganan masalah COVID ini. Dengan demikian juga pemerintah kota pun saya rasa sudah memberikan juga bantuan kepada kami dengan cara bentuk relaksasi yang agak berbeda. Memang kami juga mendapatkan surat, cuman saya rasa selama kami masih mampu untuk menunaikan tugas kami dengan kemampuan finansial kami yang masih bisa untuk membayar pajak secara penuh, kami akan bayar pajak secara penuh. Dan atas usaha Bapak lewat Satgas COVID, kami dari hotel sangat menghargai karena pemerintah kota lewat Satgasnya betul-betul memberikan guidance. Awalnya itu memberikan guidance dulu bahwa ini loh yang harus kalian lakukan. Dan memang itulah yang harus kami lakukan karena biar bagaimanapun juga membangun kepercayaan publik itu penting, Pak. Bagaimana caranya begitu masuk hotel sudah disediakan tempat cuci tangan, cek suhu, paling tidak membangun keyakinan masyarakat bahwa oh iya sudah. Mereka aman masuk hotel ini. Aman masuk hotel. Begitu, Pak. Dengan ada himbauan, dengan stiker, dengan spanduk, dengan ex-banner yang ada di setiap hotel, saya rasa masyarakat pun akan merasa terjamin keselamatannya dan keamanannya. Apalagi kalau di depan hotel sudah ada tempat cuci tangan, dengan adanya sabun, dengan segala macam, oh ya sudah, berarti aman sudah. Kira-kira begitulah. Ya, Pak Andreas, menarik ini. Kalau misalnya hotel, Swissberg Hotel katakan menyediakan tempat untuk karantina orang yang diduga terpapar atau pertanyaan saya, apakah mengganggu tamu yang lain, tamu yang umum? Kalau kami dari Swiss Bell Hotel International itu, kalau kami sudah memberikan fasilitas karantina, kami tidak akan menerima tamu dari luar. Seperti itu. Jadi Swiss Bell Hotel Ambon kebetulan tidak menyediakan tempat untuk karantina, karena ketika itu manajemen yakin bahwa roda perekonomian daerah tetap berputar, sehingga kalau semua hotel ikut dalam karantina, program karantina ya? Program karantina, maksudnya program karantina, nanti tidak akan ada bisnis yang bisa masuk ke Ambon, tidak ada yang bisa menjalankan roda perekonomian daerah gitu loh, Pak. Makanya kami ketika itu memutuskan untuk tidak mengikuti program karantina bagi Jadi yang tidak menampung lain. ya? Tidak menampung. Kami tidak menampung, kami terbuka untuk umum, tapi ya itu kami dengan sangat ketat menjalankan protokol kesehatan sesuai arahan dari Satgas. Baik. Dari seluruh hotel di Kota Ambon berapa banyak, Pak, yang terlibat dalam program ini? Hampir semua, Pak. Yang setahu saya itu hanya Swiss Bell Hotel Ambon. Yang tidak ya? Yang tidak Swiss Bell Hotel Ambon, Manise di depan, kemudian Marina, Amboina, itu tidak. Mungkin ada yang lain, cuman yang saya tahu yang 4 ini. Sisanya ikut semua. Ambon Manise dia nggak ikut, dia juga terbuka juga. Amans itu dia buka. Jadi kira-kira 5 tempat inilah yang masih terbuka untuk umum. Betul. Baik. Beta akan nanti minta tanggapan dari Pak Wali mengenai hal ini. Tapi beta mau ke Ibu Jun dulu. Ibu Jun, berapa lama Ibu Jun mengalami gangguan karena pandemi COVID ini dalam usaha Sibu-Sibu Cafe? Sejak PSBB mulai berlaku di pemerintah bulan April, Pak ya? Bulan April, kira-kira bulan April. Itu ada sekitar 3 bulan itu sangat terasa sekali. Betul. Karena itu dibatasi dengan waktu operasional dan ada aturan-aturan yang memang tidak memperbolehkan tamu harus duduk masuk ke dalam. Nah, itu kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Iya, karena kita berpikir bahwa apa yang memang kita lakukan ini juga untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan anjuran pemerintah. Nah, ada masyarakat yang memang berpikir tidak penting karena toh mereka sehat, tapi kita sesuai dengan apa yang kita tahu bahwa ada OTG dan sebagainya itu, jadi kita sangat berhati-hati dan dari anjuran pemerintah bahwa setiap tempat makan itu di depannya harus menyediakan tempat cuci tangan dan sebagainya, dan kita juga ya kontrol tentang hal itu. Setiap tamu yang masuk setelah melewati PSBB, kemudian pemerintah juga memberikan keringanan, jam operasionalnya bertambah sedikit, agak lama. Itu cukup membantu.
Ya, sekalipun terus terang dampak itu kami juga harus tidak PHK ya, tapi merumahkan karyawan, gitu, Pak Wali. Ya, merumahkan karyawan, tapi kewajiban kami sebagai pelaku usaha untuk memperhatikan hak mereka dalam segi tenaga kerja, BPJS tenaga kerja itu tetap kami jalankan. Jadi biar mereka di rumah, tapi mereka tetap pelindungannya aman, tetap jaminan untuk kesehatan tetap ada ya. Iya. Nah, dan itu sampai sekarang, dan kami tetap menjaga. Cuma untuk karyawan yang masuk secara utuh seperti semula itu mungkin kami rolling. Iya, sistemnya rolling. Oh, bergantian ya supaya ini menyangkut biaya ya. Iya. Pembiayaan untuk tenaga kerja. Karena itu juga menyangkut apa yang kami terima setiap hari itu sangat berpengaruh untuk keluhan nanti setiap bulan. Kami harus menggaji karyawan. Ya, tapi Ibu Jun, Sibu-Sibu sampai sekarang masih eksis, dia tidak tutup. Nah, mungkin Ibu bisa share ke masyarakat Kota Ambon, khususnya mereka yang menjalankan usaha kafe seperti Ibu. Apa sih kiat Ibu untuk tetap dapat bertahan, tidak gulung tikar? Iya, COVID ini memang mengancam semua orang, tapi kalau usaha kami kuliner menyangkut makan minum, kami berupaya untuk melihat bahwa COVID ini ketika dia mengancam kita, kita juga harus menangkisnya dengan makanan, minuman yang memang bisa untuk menjaga stamina masyarakat. Dan itu kita lebih memperhatikan kepada makanan-makanan yang minuman yang memang punya nilai-nilai untuk positif untuk kesehatan itu ada. Jadi tetap buka dengan waktu operasional terbatas, Bu ya? Operasional terbatas, ya. Seperti Pak Wali tadi bilang, create itu jadi kita juga harus meng-create dalam segala hal. Bagaimana, apakah orang, karena dilarang berkumpul juga di sebuah rumah makan atau kafe itu. Apakah yang seperti beta lihat di tempat-tempat lain, dong pesan saja, pesan, datang ambil pulang. Apakah dilakukan juga oleh? Iya, itu 3 bulan dari mulai sejak PSBB dari bulan April itu kita berlakukan hal yang demikian. Jadi kita mengikuti aturan pemerintah daerah bahwa memang itu tidak boleh terima tamu, tapi bisa menerima orderan. Jadi kita terima pembelinya, pemesannya di depan, kita terima dan mereka bawa. Dan meningkatkan kualitas menu ya? Iya. Kulinernya itu, ya kita itu kita harus create, kalau tidak kita tidak bisa. Pak Wali, beta minta tanggapan Wali dari pernyataan dari Swiss Bell Hotel ini. Ada 5 hotel yang tidak ikut program karantina. Ini privilege atau apa, Pak? Enggak, jadi begini. Pemerintah Kota Ambon ini dia nggak punya rumah sakit. Ya. Jadi rumah sakit yang ada ini kan milik dari provinsi, rumah sakit daerah. Ya. Nah, saya juga nggak ngerti kenapa sampai wali kota yang lama itu tidak pernah memikirkan itu. Saya nggak ngerti. Ya. Dalam banyak hal kita nggak punya lapangan upacara karena itu punyanya provinsi. Kita nggak punya GOR karena itu punyanya provinsi juga. Kita nggak punya convention hall karena itu punyanya provinsi. Saya menangkap bahwa dalam persepsi wali kota sebelumnya rupanya karena itu sudah ada di Ambon, ya sudahlah kita pakai saja walaupun itu provinsi. Tapi sejalan dengan kebutuhan perkembangan pembangunan maupun masyarakat, nah sekarang semakin terasa bahwa aktivitas sosial itu kalau dilaksanakan oleh provinsi, kemudian dilaksanakan oleh kota, maka dia semakin terasa terbatas. Nah, oleh karena itu memang ke depan sudah harus kita mulai mikirkan lagi, Ada convention hall yang milik Pemkot misalnya, ada stadion harus milik Pemkot misalnya, sehingga aktivitasnya tidak boleh terganggu, Nah, contoh yang paling sederhana ini soal rumah sakit. Nah, sekarang baru kita mulai pikirkan bahwa pemerintah daerah Kota Ambon harus memiliki sebuah rumah sakit yang representatif. Ini yang baru sekarang kita desain, mudah-mudahan dalam tahun-tahun berikut bisa kita rencanakan untuk membangun. Saya sudah jejaki itu, direncanakan itu nanti di Valentine. Nah, kita bangun rumah sakit kota di sini supaya bisa menjawab itu. Karena begini, akibat daripada tidak ada rumah sakit itu, lalu untuk mengatasi dan menangani
masyarakat yang terkonfirmasi terpapar COVID ini, ya kita terpaksa pertama harus minta izin, minta bantuan pemerintah provinsi untuk menggunakan fasilitas provinsi dalam bentuk kampus-kampus pendidikan, ya, diklat. Tapi kita juga tahu bahwa provinsi juga melaksanakan penanganan COVID. Sehingga kalau itu misalnya sudah dipakai oleh provinsi, ya kita juga terbatas. Nah, oleh karena itu saya mengambil kebijakan untuk karena ini untuk kepentingan masyarakat, kita mengcover beberapa hotel, ya, beberapa hotel, ya, ada kurang lebih 4 hotel yang kita cover, tapi sampai dengan hari ini itu tinggal 1 hotel, ya, tinggal 1 hotel, ya masih itu. Nah, sejalan dengan jumlah masyarakat yang terkonfirmasi masuk keluar dan sebagainya itu. Nah, kita juga tidak mau untuk mengcover seluruh hotel, ya, supaya ada ruang untuk ada kegiatan usaha dan sebagainya. Kalau misalnya hotel-hotel ini dia tumbuh, ya otomatis itu juga akan feedbacknya kepada pajak, misalnya begitu. Tapi ada hotel juga yang kita memberikan izin secara khusus untuk mengcover itu kegiatan-kegiatan dalam bentuk sewa, ya. Jadi tidak terima tamu, tapi mereka langsung terima dari perusahaan misalnya gitu, ya. Ada salah satu hotel bintang di Ambon misalnya yang saya memberikan izin supaya selama COVID ini ada dipakai untuk hotel transit bagi perusahaan asing yang kepingin yang harus setiap hari pulang pergi. Ada perusahaan asing di Papua misalnya, dan dia setiap hari itu dia punya karyawan itu kan pulang pergi. Sebelum dia pulang ke Jakarta, dia harus isolasi 2 minggu dulu di hotel ini. Kemudian setelah dari Jakarta dia mau kembali ke Papua, dia harus isolasi dulu 2 minggu di hotel ini. Nah, baru dia berangkat ke perusahaannya. Itu juga membuka ruang supaya pertimbangannya jangan sampai ada PHK, ya, buat karyawannya. Dan kepada mereka-mereka ini sama sekali tidak ada kita relaksasi, karena dia pendapatan kan itu full, ya, tidak ada relaksasi. Dibayar tuh. Ya, misalnya begitu. Nah, sedangkan kerjasama dengan PHRI ini untuk beberapa hotel, ada hotel bintang 3, tapi ada hotel juga Melati, ya juga. Memang cukup berat, bukan soal apa. Pertama kita deal soal harga kompromi lah, ya, karena ini kepentingan kemanusiaan. Nah, mereka juga menurunkan rate sesuai dengan standar. Nah, lalu kita cuma yang beratnya begini, kalau hotel itu 100 kamar, ya, yang tempatnya cuma 30 pasien. Saya nggak bisa bayar 30, saya harus bayar 100. Betul. Karena dia kan tidak terima tamu itu. Siapa yang berani masuk? Ya. Oleh karena itu misalnya katakanlah saya tidak usah semua hotel lah. Satu hotel aja yang 100 kamar itu. Dia rate per hari itu katakanlah 200.000, ya. Berarti 1 hari saya harus bayar itu berapa itu? 20 juta. 20 juta. 1 hari. Ya. Nah, kemudian 1 bulan saya harus bayar 600 juta. 600 juta, ya. Itu hanya baru untuk roomnya. Belum termasuk makan minumnya, belum termasuk obatnya. Oleh karena itu kenapa saya serius? Kenapa saya serius untuk penanganan ini? Karena ini kan begitu banyak gitu. Jadi rata-rata itu 1 miliar itu hanya untuk kepentingan akomodasi per bulan. Per bulan. Per hotel itu. Per hotel. Ya. Nah, belum termasuk kalau hotel-hotel lain lagi. Ya, saya bersyukur karena sampai sekarang ini tinggal satu hotel saja. Itu ya betul-betul kita bersyukur untuk itu. Satu hotel ini karena memang kalau angka per hari ini kalau nggak salah sekitar yang positif. Ya. 492. Enggak, sekarang tinggal 412. Oh, 412. Nah, 412 itu ada yang diakomodir di diklat. Ada juga yang di hotel, tapi ada juga yang mandiri. Ada mandiri. Iya, kita ada mesti jeda ini, Pak Wali, Ibu Jun dan Pandes. Silakan. Kita masih ada waktu sekitar 1 menit. Beta minta Pak Wali meneruskan sedikit lagi mengenai penanganan pasien yang masih ada sekarang ini sekitar 412, Pak. Silakan, Pak. Ya. Jadi begini, saya mau mengingatkan saja kepada masyarakat kota ini ya. Virus corona ini dia tidak berkurang. Dia tetap ada.
yang berkurang ini tingkat kesadaran masyarakat. Ya. betul. Kenapa? Karena masyarakat terlalu lama ya harus tinggal di rumah, kemudian aktivitasnya dibatasi. Jadi memang orang jenuh. Ya, Orang jenuh. Ya, orang yang sudah biasa hidup dengan tanpa masker, harus jalan dengan masker, ini kan sangat mengganggu sekali. Ya, tapi untuk kepentingan kita, kepentingan bersama, karena virus ini tidak bisa kita prediksikan. Ya, apalagi orang yang sehat, jangan disangka bahwa dia tidak terkonfirmasi. Betul. Ya, jangan-jangan carrier nih. oleh karena itu betul-betul mari kita tetap menjaga disiplin, ya. Paling tidak 3M itu. Betul. Ya, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Dan kalau boleh menghindari diri daripada kerumunan-kerumunan yang banyak. Itu dia. Ini beta mau lanjut tapi kita harus jeda dulu. Pak Wali, nanti beta akan bicara soal sikap masyarakat. Ya. Yang tadi Pak Wali katakan kesadarannya masih sangat rendah. Ya. Beberapa tempat beta lewat ada tuh yang contoh Sidi Sarane bikin, Pak. Kita bikin. Lain lagi pasar. Ya. Itu di tempat tinggal beta juga minta ampun juga, Pak. Orang minta ampun juga. Baik penjual maupun pembeli tidak ada yang pakai, Pak. Nanti kita akan masuk di sesi berikutnya.